Hai penikmat nonton, selamat datang di channel Ngalur yang masih amatiran. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film aksi seru yang berjudul Doom 2. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini mengisahkan tentang seorang polisi cerdas yang memburu pencuri jenius bin misterius. Kenapa dikatakan demikian? Karena beliau ini selalu melakukan penyamaran-penyamaran epik dalam setiap aksi pencuriannya, sehingga hal tersebut membuat polisi kesulitan untuk menangkapnya. Bahkan para polisi tidak tahu mengenai siapa dia sebenarnya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita rebus alur filmnya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kereta yang melintasi padang pasir. Kereta tersebut dijaga ketat oleh tim keamanan karena kereta itu membawa mahkota kerajaan yang sangat berharga, yaitu milik Nyonya Bangsawan. Sedangkan di luar terlihat seorang pemuda mendarat di atas kereta tersebut. Lalu Nyonya Bangsawan memeriksa mahkotanya, dan tidak lama setelah itu para penjaga menjadi kaget karena Nyonya Bangsawan berada di luar. Dengan segera mereka memeriksa ruangan itu kembali, dan ternyata mahkotanya sudah digantikan dengan simbol huruf A. Dan ternyata lagi pemuda tersebut menyamar sebagai Nyonya Bangsawan untuk melancarkan aksi pencuriannya. Tanpa diketahui siapapun, ia dengan santainya berselancar di gurun pasir dan cerita pun dimulai. Di sebuah danau, terlihat sekelompok mafia narkoba sedang menunggu barangnya. Lalu datanglah seorang pria bernama Ali yang membawa pesanan mereka. Awalnya transaksi berjalan dengan mulus, namun Ali tidak sengaja menjatuhkan tanda pengenalnya, sehingga para penjahat itu tahu bahwa Ali merupakan anggota polisi. Pada saat mereka ingin mengeksekusi Ali, muncullah seorang pria bernama J. Mereka bekerja sama untuk menghabisi para mafia itu. J merupakan polisi cerdas yang sangat disegani oleh rekan-rekannya. Walaupun ditakuti para penjahat, namun jika berada di rumah, ia tidak punya keberanian untuk menghadapi bacotan istrinya yang tengah hamil tua. Mungkin ia tidak mau membuat istrinya menjadi stres, atau J ini memang tipe suami yang takut istri. Di scene lain, terlihat gadis wanita cantik bernama Sanil sedang melatih kemampuan menembaknya. Kemolekan lekuk tubuhnya membuat para aparat gagal fokus terhadap goyangan pala lututnya. Sanil merupakan polwan yang dikirim ke kepolisian India untuk membahas pencuri yang selalu mengincar benda-benda bersejarah. Menurutnya, pencuri yang mereka bahas sangatlah cerdas, karena beliau sama sekali tidak meninggalkan jejak di setiap aksinya, melainkan hanya meninggalkan simbol huruf A, yang mana hal tersebut membuatnya dikenal dengan sebutan Mr. A atau Mr. E. Dari presentasi yang dipaparkan Sanil, mereka belum mendapatkan petunjuk mengenai Mr. A. Namun beda halnya dengan J. Ia bukan hanya sekedar mendengar dan mengamati penjelasan dari Sanil, tapi juga menganalisis kapan dan di mana pencurian itu dilakukan. Sanil menjelaskan, Mr. A menggunakan kombinasi tanggal yang berpola dalam setiap aksinya. Dan dari semua lokasi yang sudah menjadi tempat pencurian, Sanil menyimpulkan bahwa Mr. A ingin membentuk huruf A pada peta. Jika asumsinya benar, maka tujuan Mr. A selanjutnya adalah kota Mumbai. Namun permasalahannya, kota Mumbai memiliki dua museum yang menyimpan benda-benda berharga, sehingga hal tersebut membuat mereka sedikit bingung museum mana yang akan menjadi incaran Mr. A. Sedangkan di sisi lain, Mr. A sudah berada di kota Mumbai tanpa ada yang mencurigainya. Beliau melalang buana di tengah keramaian seraya mengumpulkan informasi mengenai target pencuriannya. Selain itu, Mr. A sudah menyiapkan berbagai macam jenis alat penyamaran yang akan ia gunakan untuk melancarkan aksinya. Ruangannya dipenuhi dengan alat-alat canggih serta peta museum yang akan menjadi targetnya. Terlebih lagi, dia melakukan semua itu hanya seorang diri. Dari sini dapat kita ketahui bahwa beliau merupakan pencuri profesional yang kejeniusannya membuat polisi kesulitan untuk mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Tibalah saatnya pada hari pencurian. Mr. A lebih awal tiba di lokasi pencurian. Ia melumuri tubuhnya dengan sejenis pewarna. Mengingat Mumbai memiliki dua buah museum, Ali membagi timnya menjadi dua kelompok. Kita sebut saja sebagai Museum B dan Museum C. J dan Sanil berada di Museum C, sedangkan Ali berjaga di Museum B, karena ia beranggapan target pencurian Mr. A adalah kalung bersejarah yang ada di Museum C. Yang mana faktanya, Mr. A berada di Museum B. Ia menyamar sebagai patung dan menggunakan alat canggih untuk mengambil berlian yang ada di museum tersebut. Walaupun ada banyak petugas yang berada di sana, tapi tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan Mr. A. Ditambah lagi, Mr. A sangat berhati-hati dalam mengoperasikan mobil remote-nya. Setelah berhasil mendapatkan berlian itu, ia menggantikannya dengan sebuah hologram, sehingga para petugas tidak merasa curiga sedikit pun.
Sedangkan di sisi lain, J menyadari bahwa yang menjadi incaran Mr. A bukanlah kalung bersejarah, melainkan berlian yang berada di Museum C. Dengan segera ia meminta Ali untuk menahan semua orang yang ingin keluar dari museum tersebut. Pada saat yang bersamaan, Ali berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang mengaku sebagai petugas kebersihan. Atas perintah dari J, Ali menginterogasi dan meminta tanda pengenalnya. Ketika pembicaraan sedang berlangsung, kakek-kakek itu menekan sebuah tombol sehingga keluar cairan kimia di pijakannya. Ali yang bingung karena di tanda pengenal si kakek tidak ada namanya, lantas ia membalikkannya yang mana itu adalah simbol huruf A. Lalu Ali mengejar Mr. A yang berupaya melarikan diri, tapi kecepatan motornya tidaklah sebanding dengan teknologi magnetik yang sudah disiapkan Mr. A. Di samping itu, J menyerangnya menggunakan helikopter. Mr. A dengan lincahnya bergerak ke kanan dan ke kiri, yang mana hal itu membuat J gagal fokus sehingga ia menahan tembakannya, karena tujuannya bukanlah untuk membunuh, melainkan untuk menangkap Mr. A. Hingga pada akhirnya Mr. A berhasil meloloskan diri dengan cara memanfaatkan kerumunan masyarakat yang sedang melakukan jogging akbar. Gagalnya misi tersebut membuat Sanil begitu frustasi. Bahkan ia memarahi J karena J tidak menembaknya ketika sudah mendapat peluang. Lalu dengan sombongnya J mengatakan ia bekerja menggunakan otak bukan dengan senjata. Sedangkan di sisi lain, Mr. A sudah berada di bandara yang mana ia bermaksud untuk meninggalkan kota Mumbai. Namun rencananya berubah setelah menyaksikan berita TV yang mengatakan pencuri yang dikenal sebagai Mr. A secara terang-terangan mengumumkan bahwa ia akan mencuri pedang bersejarah dalam kurun waktu 24 jam. Dari berita tersebut, Mr. A mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kota Mumbai. Ia berencana untuk mencari tahu mengenai oknum pencuri yang memanfaatkan namanya dalam melakukan aksi pencurian. Malam harinya, J beserta teman-temannya memperketat tingkat keamanan yang akan menjadi target pencurian. Benar saja, ternyata ada seseorang yang menyelidap masuk ke dalam gedung tersebut. Setibanya di hadapan barang yang ingin dicuri, ia dikagetkan dengan Mr. A yang sudah duduk santuy menunggu kedatangannya. Ketika pencuri gadungan itu ingin mengambil pedang tersebut, Mr. A dengan segera mencegahnya. Lalu ia menjelaskan bahwa ada sinar impla merah yang mengelilingi pedang tersebut. Jika sampai menyentuhnya, maka para penjaga akan mengetahui keberadaan mereka. Bahkan, jika pedangnya berhasil diambil, mereka belum tentu bisa kabur, karena ada tembakan listrik dengan tegangan tinggi yang mengarah ke lokasi pedang tersebut. Walaupun demikian, Mr. A justru membantunya. Ia melempar koin ke arah sinar impra merah, sehingga Mr. A gadungan bisa mengambil pedang itu. Nah, disinilah permasalahannya dimulai. Walaupun sudah dibiarkan pergi, pencuri gadungan itu melempar simbol huruf A ke tempat pencurian, seolah-olah aksi pencurian memang dilakukan oleh Mr. A. Sehingga hal tersebut membuat Mr. A tidak akan melepaskannya. Ketika pasukan Sanil berhasil membuatnya terpojok, pada saat itu juga Mr. A datang menyelamatkannya. Mereka terjun dengan peralatan yang sudah disiapkan Mr. A. Di sini Mr. A mengetahui bahwa pencuri yang menyamar sebagai dirinya adalah seorang perempuan cantik yang bernama Sundari. Ia menjelaskan alasannya melakukan itu semua agar bisa bertemu dan bekerja sama dengannya. Namun Mr. A sama sekali tidak tertarik karena baginya sendiri lebih baik. Lanjut cerita, setelah melalui kesunyian yang begitu lama, akhirnya Mr. A berubah pikiran dan bertemu kembali dengan Sundari di lapangan basket. Sambil main hujan-hujanan, Mr. A mengatakan bahwa lingkup pencurian yang mereka lakukan bukanlah kelas kabupaten ataupun provinsi, melainkan kelas internasional. Selain itu ia juga memberitahu apa yang dilihat Sundari bukanlah wajah aslinya. Dari pertemuan tersebut, Mr. A memberi kesempatan kepada Sundari untuk menjadi rekan kerjanya. Di samping itu, Sanil tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya karena kakinya cedera akibat insiden yang ia alami sewaktu berusaha menangkap Mr. A. Sedangkan di sisi lain, terlihat Sundari mendatangi seorang pemuda yang ternyata itu adalah J. Faktanya, Sundari adalah seorang kriminal yang dijanjikan kebebasan jika ia berhasil mengungkap identitas Mr. A yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan, aksi pencurian sebelumnya merupakan bagian dari rencana J. Lalu Sundari mengatakan, walaupun Mr. A sudah menerimanya sebagai rekan kerja, tapi ia belum tahu siapa Mr. A itu sebenarnya. Dan pada saat itu juga, Sundari dikagetkan dengan kehadiran Mr. A yang menyamar sebagai pemuda idiot. Mr. A memberikan popcorn yang sudah diselipkan paspor beserta tiket untuk pergi ke luar negeri. Walaupun sebenarnya J bisa saja menangkap Mr. A di tempat tersebut, tapi ia tidak mau melakukannya. Karena baginya seorang pencuri hanya bisa ditangkap ketika sedang melakukan pencurian.
begitupun dengan Mr. A. Layaknya pemuda idiot, ia juga menikmati film itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Singkat cerita, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Sundari, Jay dan Ali akhirnya berangkat ke Brazil. Mereka tinggal bersama sahabat Ali yang kebetulan juga orang India. Sedangkan Mr. A dan Sundari tinggal di apartemen mewah. Walaupun sebenarnya Mr. A tahu bahwa Sundari orang suruhan Jay, tapi ia tetap santai seolah-olah tidak mengetahui apapun. Esok paginya, Mr. A membawa Sundari ke tempat latihan, yang mana Mr. A memperlihatkan wujud aslinya kepada Sundari. Lalu ia mengatakan, ini adalah pertama kali baginya percaya kepada seseorang. Tanpa bisa berkata apa-apa, Sundari hanya bisa diam kagum melihat ketampanan Mr. A. Selain itu, Sundari juga terbawa perasaan karena Mr. A sama sekali tidak menutupi apapun darinya. Walaupun demikian, Sundari tetap melaporkan informasi yang ia dapatkan kepada J. Lalu ia menegaskan kembali apakah setelah mereka berhasil menangkap Mr. A nanti dirinya akan dibebaskan atau tidak. पकड़ने की बात देखेंगे। Jawaban tersebut membuat Sundari menjadi ragu kepada J. Ia tidak yakin jika J akan memenuhi janjinya. अब जाओ यहाँ से। Lanjut cerita, Mr. A membawa Sundari ke lokasi pencurian selanjutnya, yaitu sebuah museum yang menyimpan koin pertama yang dibuat oleh manusia. Dengan kata lain, koin tersebut adalah awal mula dari semua mata uang yang ada di dunia. Malam harinya, Sundari kembali melaporkan hal itu kepada J, tapi ia belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara Mr. A mencuri koin tersebut. Lalu J memberikan sebuah alat yang harus Sundari tekan ketika Mr. A melakukan aksi pencuriannya. Ternyata Mr. A mengawasi mereka sedari tadi. Ia menyamar sebagai badut sehingga J tidak menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti. Setelah melepas kostum penyamarannya, Mr. A memberitahu Sundari bahwa ia akan bertemu dengan J. Begitupun dengan J yang memperhatikan mereka. Akhirnya ia mengetahui siapa Mr. A itu sebenarnya. Tanpa ragu sedikit pun, Mr. A memperkenalkan dirinya kepada J. Bahkan ia juga menantangnya, apakah polisi bisa mengagalkan aksinya atau tidak. Sebagai polisi yang dikenal haus akan tantangan, tentu saja dengan senang hati ia menerima tantangan dari Mr. A. Dari sini dapat kita ketahui, selain ingin menangkap Mr. A, tujuan utama dari J adalah untuk mengalahkan kecerdikan dari Mr. A. Inilah alasan kenapa J tidak mau menangkapnya begitu saja. Dan seperti biasa, adegan pun dilanjutkan dengan aksi joget-jogetan. Sebelum aksi perampokan dilakukan, Mr. A menginterogasi Sundari terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa ia tahu mengenai Sundari, dan alasan mengapa ia mau mempercayainya selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena cinta. Lalu Mr. A menguji Sundari dengan cara mengajaknya bermain tembak-tembakan melalui pistol yang diisi dengan satu peluru. Di sini Sundari merasa sangat menyesal karena sudah mengkhianati ketulusan dari Mr. A. Walaupun ia tidak takut jika pistol tersebut mengenai dirinya, tapi ia sangat khawatir jika peluru tersebut mengenai Mr. A. Tibalah pada tembakan yang ke-6, yaitu tembakan terakhir. Lebih tepatnya giliran Sundari mengarahkan pistol itu kepada Mr. A. Mr. A mengatakan ia lebih ridho dan ikhlas jika ia mati di tangan Sundari ketimbang mati di tangan polisi. Dengan bercucuran air mata buaya biawak komodo dan sejenisnya, Sundari dengan sigap melepaskan tembakan itu ke arah kepalanya sendiri, yang mana faktanya sedari awal pistol itu tidak berisi peluru. Di sini akhirnya Mr. A yakin bahwa Sundari juga mencintainya. Begitupun dengan Sundari. Sekarang ia memutuskan untuk berpihak kepada Mr. A sepenuhnya. Singkat cerita, tibalah saatnya aksi dimulai. Jay dan Ali sudah meningkatkan keamanan museum, tapi lagi-lagi mereka tidak menyadari penyamaran Mr. A dan Sundari, yang mana mereka berada di antara 7 kurcaci. Kemudian Mr. A melepaskan beberapa serangga yang tidak beracun, yang mana tujuannya untuk menciptakan kepanikan para pengunjung. Situasi tersebut membuat Jay kehilangan konsentrasi, sedangkan Ali lebih fokus mengamankan para pengunjung. Dari kekacauan itu, Mr. A berhasil mencuri koin sekaligus keluar dari museum tanpa diketahui oleh Ali. Ketika Jay melihat ke arah 7 kurcaci, yang mana sekarang hanya ada 5 kurcaci, yang artinya 2 kurcaci yang hilang adalah Jay dan Sundari. Menyadari Sundari sudah berkhianat, dengan segera mereka mendatangi kediaman Mr. A. Tapi nyatanya mereka sudah lebih dulu kabur dari sana. Lalu Sundari menghubunginya dan mengatakan ia lebih memilih pencuri yang jujur ketimbang polisi yang tidak bisa dipercaya. Setelah berhasil melacak keberadaan ponsel Sundari, akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Dari aksi kejar-kejaran tersebut, Jay berhasil memojokkan Mr. A, sedangkan Ali berhasil menangkap Sundari.
Lalu Mr. A mengatakan, terkadang demi cinta kita harus mengorbankan nyawa. Dan pada saat itu juga, Sundari melepaskan beberapa tembakan sehingga Mr. A terjatuh ke jurang dan dinyatakan mati. Merasa begitu kesal atas apa yang telah dilakukan Sundari, J pun mendodongkan pistolnya sekaligus bertanya mengapa ia menembaknya. Lalu Sundari mengatakan karena ia mencintai Mr. A. Mengetahui hal itu, mereka pun melepaskan Sundari begitu saja. Karena menurut J, hukuman terberat bagi Sundari yaitu dengan cara membiarkannya tetap hidup di dalam penyesalan. Dan film pun belum berakhir. 6 bulan kemudian, terlihat Sundari hidup bahagia bersama Mr. A. Mereka mendirikan sebuah warung untuk mencukupi kehidupan mereka. Dari awal kita sudah bisa menebak, kematian Mr. A merupakan bagian dari rencana mereka agar bisa lolos dari kejaran J. Pertanyaannya, apakah J tertipu? Tentu saja tidak. Karena selama 6 bulan terakhir, J selalu mengawasi tempat tersebut. Merasa bosan karena tidak ada kabar mengenai aksi pencurian, akhirnya J mendatangi Mr. A dan menanyakan kenapa ia tidak mencuri lagi. Selain itu, J juga memberitahu tujuannya melepaskan Sundari agar bisa menemukan Mr. A. Tapi ia merasa heran kenapa Mr. A tidak lagi melakukan aksi pencurian. Lalu Mr. A mengatakan Sundari sudah mengubah hidupnya. Bahkan, sebagai bentuk bahwa dirinya memang benar-benar sudah bertobat, Mr. A bersedia menyerahkan diri jika aparat ingin menangkapnya. Namun J mengatakan ia tidak tertarik lagi untuk menangkap Mr. A karena Mr. A sudah tidak mencuri lagi. Dan cerita pun diakhiri dengan berpisahnya mereka. Tamat. अभी और इंडिया वापस आओ।